Kalian tuh bisa nggak sih kalau udah di meja makan tuh nggak usah megang HP? Ibu capek loh masak seharian, beres-beres rumah. Kalian nggak ada yang mau bantuin ibu, apalagi ngehargain ibu. Bu, Bapak capek, Bu. Ibu kira Bapak main-main aja di luar sana. Bapak capek mikirin cicilan. Posisi Bapak di kantor itu lagi terancam. Janganlah kita sama yang mulian Ibu. Yang itu aja. Oh, jadi urusan rumah tangga ini menurut Bapak hal sepele? Ibu capek seharian di rumah, nggak ada yang peduli sama ibu, nggak ada yang ngertiin perasaan ibu. Andi, lepas itu yang saya ngomong. Pantas saja oleh kelas kamu bilang telepon nilai kamu turun. Andi, Ayah nggak tahu apa-apa tentang Andi. Ayah cuma tahu marahin Andi aja. Tapi ayah nggak tahu kalau Andi di sekolah ditekan. Mending Andi nggak usah punya keluarga ya sekalian. ajar punya anak. Indi, lihat tuh adik kamu. Seharusnya kamu sebagai anak sulung bisa mendidik dia. Kamu masih mulung diri aja di kamar. Nilai kamu juga kan? Gak bisa ini diandalin keluarga ini. Bapak, bisa nggak sih nggak usah selalu salahin Indi? Setiap kesalahan Andi yang buat, pasti Indi selalu yang disalahin. Kami di sini semua tuh stres karena egonya Bapak. Maafin kakak Andi, kakak nggak tahu selama ini kamu ngadepin itu sendirian. Ya, kita sudah gagal. Masalah kita sendiri, kita buta sama anak-anak sendiri. Sepertinya rumah ini butuh diselamatkan. Maafkan ayah ibu. Ayah setuju. Sepertinya kita butuh orang untuk menyelamatkan kita. Butuh seorang untuk menyelesaikan masalah kita dari keluarga. Selamat pagi Pak Herman, Bu Sarah, Nindi dan Andi. Terima kasih atas keberadaan kalian terima kasih dengan keberadaan kalian di sini, dan saya sangat menghargai kehadiran kalian berlima gitu ya pada ruangan ini gitu. Nah, dengan adanya kalian kemari itu kan berarti kalian mempunyai permasalahan antar keluarga nih. Nah, kalian ingin memperbaiki permasalahan tersebut gitu. Nah, dalam ruangan ini merupakan ruangan yang aman. Segala sesuatu boleh kalian ceritakan, kalian sharing gitu kan, saling terbuka satu sama lain supaya permasalahannya dapat kita tentukan solusi jalan tengahnya. Nah, ada yang mau menceritakan terlebih dahulu permasalahan apa yang paling dirasakan gitu? Baik, gitu biar saya aja dulu sebagai kepala keluarga. Jadi Bu kan, saya di rumah sebagai kepala keluarga, penanggung jawab di segala keadaan, kebutuhan. Jadi sekarang kayak cicilan, ancuran dari rumah, kendaraan sekarang lagi banyak Bu, karena jujur di keadaan seperti ini, di
keadaan ekonomi seperti ini, kami juga merasakan dampaknya, Bu. Oh gitu. Iya. Sebelumnya Bapak pekerjaannya apa? Nah, saya bekerja di perusahaan properti, Bu, sebagai di bidang marketing. Cuma akhir-akhir ini jabatan saya kayak ada berada di ujung tanduk lah, Bu. Ada permasalahan, mungkin ada orang yang ngiri. Terus karena ada beberapa orang yang tidak suka sama saya merasa gitu, Bu. Kayak mau digeserkan, Bu. Masa saya mau digeserkan. Berarti Bapak di pekerjaan juga kurang ini ya, maksudnya ada permasalahan Ya, seperti Bu. itu. Yang lain ada juga permasalahan pada orang tua dulu ya, ini kita membahas. Bu. Kalau Ibu sendiri ada nggak permasalahan atau hal ganjil di hati yang perlu diungkapkan? Kalau dari saya, Bu, saya rasa saya di rumah Tuhan udah cukup capek ya, masak, ngurusin rumah. Terus orang-orang di rumah tuh kayak bapak juga pulang kerja kayak nggak ada menghargain gitu. Di meja makan semua sibuk, anak-anak juga gitu, semua sibuk dengan handphonenya sendiri, dengan urusannya sendiri. Nggak ada yang perhatian sama saya, Bu. Nggak ada yang sekedar nanya saya hari ini gimana, saya hari ini capek apa enggak. Semuanya itu saya ngerasa orang ini nggak pernah peduli sama saya, Bu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Sarah, Bapak Herman telah terbuka gitu tentang permasalahannya. Saya paham gitu bahwa Pak Herman pada pekerjaannya, apalagi masalah finansial gitu kan, Ibu juga yang merasa kalau di rumah juga menanggung beban itu, tidak ada yang memperhatikan Ibu. Terima kasih ya Pak Herman dan Bu Sarah telah terbuka. Baik Bapak Herman, Ibu Sarah, dan juga Nindi dan Andi. Tadi kan kita udah perkenalan nih satu-satu, terus juga kita udah membahas permasalahan sebenarnya apa yang terjadi dalam keluarga Bapak. Nah tadi kan kita udah membahas gitu masalah apa sih yang terjadi dalam keluarga ini seperti itu. Nah kita balik lagi nih, sekarang kita sama-sama untuk mencari solusi yang dapat kita lakukan. Nah kita kembali lagi nih, tadi kan sebelumnya Pak Herman sudah menceritakan tentang permasalahannya bahwa pada pekerjaan gitu, Pak Herman takut kalau misalnya Bapak di PHK nanti bagaimana keluarga saya akan menjadi seperti apa nanti untuk keluarga. Apa betul seperti itu Pak? Ya, betul sekali, Bu. Bapak merasa Kalau saya tidak bekerja atau di PHK, saya menjadi orang tua atau kepala keluarga yang gagal, Bu. seperti itu. Ya. Itu kan pandangan Bapak tentang finansial ya kan. Nah tapi kita balik lagi nih Pak, coba Bapak pikir-pikir kembali gitu, bahwa apakah Bapak betul gagal seperti apa, Bapak betul gagal seperti pikiran Bapak gitu. Nah coba Bapak ingat kembali selama 18 tahun gitu ya Bapak menjadi pemimpin keluarga, apa yang udah Bapak berikan gitu kepada keluarga, pada Nindi, pada Andi dan juga Sarah. Ya, saya sebenarnya bukan ingin mengungkit kan, tapi hanya ingin merefleksi bahwa sejauh ini yang sudah saya lakukan, mulai dari dulu bersama Ibu, terus kehadiran Nindi, kehadiran Andi, saya sudah bekerja dari sebelum-sebelumnya, Bu, untuk menafkahi, untuk merancang karir dari mereka. Saya udah si Nindi dari kecil saya sudah tata untuk menjadi lawyer, Nindi menjadi di bidang seperti saya di bidang perusahaan. Jadi setiap hari saya bekerja fokus untuk semata-mata untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pangan, Bu, kebutuhan pendidikan anak-anak. Oke baik, jadi itu kan berarti Bapak sudah melakukan tugas Bapak dong selama 18 tahun
ini seperti itu. Berarti Bapak bukan ayah yang gagal. Nah, boleh saya tanya sebelumnya Bapak tentang permasalahan sudah pernah mencerita langsung pada mungkin Bu Sarah tentang permasalahan Bapak terbuka atau bagaimana? Nah, untuk biasanya saya cerita Bu. Nah, tapi dalam beberapa waktu ini Bu, saya rasa masalah yang saya rasakan di kantor itu masalah saya. Tidak perlu saya ceritakan, walaupun itu agak berat. Jadi saya rasa Bu Sarah, ibu, anak-anak ini nggak perlu tahu karena itu masalah saya. Tetapi masalah itu selalu kepikiran di saya. Jadi kayak kemana-mana saya kepikiran dengan masalah itu. Baik Pak, jadi penyebab dari Bapak itu sikapnya keras terhadap keluarga, marah-marah itu karena Bapak memendam permasalahan Bapak gitu kan terhadap keluarga Bapak, tentang permasalahan Bapak sendiri. Nah untuk Ibu sendiri nih, Ibu merasa nggak bahwa selama ini Bapak, apakah Bapak kurang terbuka gitu tentang permasalahannya kepada Ibu? Saya rasanya itu dia kira-kira sih Bu, Bapak kurang cerita sama saya, bahkan nggak pernah cerita gitu. Pulang dari kantor ya udah diam aja, waktunya makan-makan, tidur-tidur, sekedar nanya keadaan ibu di rumah juga nggak ada. Ibu ngerti mungkin dia capek di kantor atau apa gitu, tapi kan kami di rumah, ibu, anak-anak juga butuh perhatian dari Bapak gitu. Seperti itu. Berarti yang bisa saya simpulkan gitu kan, untuk Bapak kedepannya lebih terbuka lagi untuk tentang permasalahan di kantor gitu terhadap Bu Sarah, supaya nanti komunikasi antar keluarganya juga saling memahami gitu. Nah, tadi kan udah dari sisi orang tua nih udah menceritakan permasalahannya. Nah, untuk sisi anak, bagaimana pandangan anak-anak Dini dulu terhadap, ya kan tadi orang tua tadi kan udah dari sisi orang tua. Nah, selanjutnya sisi anak nih, bagaimana pandangan setelah tadi orang tua menceritakan permasalahannya? Ada Mungkin kembali lagi kayak tadi ya Bu. Sebenarnya saya di luar tuh juga udah stres banget dengan keadaan kuliah saya, permasalahan di kampus saya. Sebenarnya saya mau tuh pas pulang ke rumah itu saya bisa. dari sisi anak-anak nih gimana pendapat tentang cerita dari orang tua tadi? Ada yang mau disampaikan? Mungkin dari saya dulu ya. Jadi kembali lagi seperti tadi, saya sebenarnya di kampus itu juga udah banyak sekali permasalahan yang saya alami. Udah bisa kita bilang membuat saya stres di luar itu. Jadi saya maunya pas saya pulang itu saya seharusnya bisa bercerita kepada orang tua saya. Tapi malah sebaliknya, pas saya pulang malah saya melihat ibu bapak saya berantem terus, bapak saya teriak, ibu saya teriak. Jadi saya mau cerita juga nggak bisa, mau ngomong nggak bisa. Jadi saya terpaksa kayak saya pulang langsung ke rumah sendiri gitu, saya di kamar di situ. Nindi sudah mencoba untuk cerita ke adik, kalau orang tua kan nggak bisa tadi. Kalau untuk adik saya sendiri Bu, dia juga saya lihat sering sedih sendiri. Saya juga nggak tahu alasan dia sedih kenapa dan apa. Jadi saya kalau misalnya mau cerita ke adik saya juga saya nggak enak Bu, karena melihat dia aja udah sedih, ngapain saya cerita lagi. Jadi saya lebih memilih untuk memendam sendiri. Andi sendiri gimana deh? Saya juga sama di kakak. Saya bilang tadi saya mau cerita sama ibu sama ayah, tapi mereka juga berantem. Kan saya jadinya memendam sendirian. Terus saya hari itu marah-marah, marahin kakak juga. Nah, tadi kan kita udah mendengar nih pendapat dari sisi orang tua dan juga sisi anak. Kita udah dapat kesimpulan kan, kesimpulannya bahwa pola komunikasi dalam keluarga ini tuh masih kurang baik lah, kurang terbuka satu sama lain gitu kan. Nah, menurut Pak Herman nih, bagaimana gitu kan solusi dari Bapak untuk keluarga ini ke depannya? Ya, saya rasa saya sebagai kepala keluarga untuk kedepannya harus menjadi acuan mereka untuk bercerita.
saya harus mengulik setiap permasalahan dan saya harus menyampaikan juga apa yang sedang saya rasakan. Nah, sepertinya kalau saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan, anak-anak maupun istri saya juga akan mudah menyampaikan sesuatu. Nah, karena mungkin udah tahu perasaannya bagaimana. Kalau seperti kemarin orang mereka tidak tahu perasaan saya bagaimana, kan mereka nggak bisa mulai cerita juga. Saya rasa saya harus berperan penting, akan menjadi peran penting di sini. Dan untuk menjadi masalah kantor, kalau misalnya saya cerita kepada istri saya saja, itu sudah menjadi sesuatu yang membuat saya tenang. Nah, mungkin karena saya kemarin merasakan itu tidak penting, atau saya juga merasakan istri saya menambah pikiran istri saya, sepertinya itu tidak akan, ya Bu. Untuk kedepannya Bapak untuk lebih terbuka lagi ya. Ya. Untuk dapat nanti diharap sikap Bapak juga ke keluarga akan lebih terubah lah, seperti itu. Nah untuk Ibu sendiri, Ibu melihat solusi kedepannya seperti apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya kurang lebih sama juga seperti Bapak. Seharusnya saya itu juga cerita kalau saya itu di rumah capek. Di sini kan jadi anak-anak juga terbebani gara-gara kami berdua, anak-anak juga nggak berani cerita sama kami. Mungkin kedepannya saya harus lebih bisa kontrol emosi saya harus bisa nanya juga sama anak-anak gimana keadaan mereka, perasaan mereka hari ini, Seperti itu. Nah untuk anak-anak sendiri nih dari Nindi, solusi yang akan Nindi lakukan kepada Mungkin kedepannya saya akan lebih terbuka lagi sama orang tua saya dan menghargai kondisi orang tua saya, karena sebelumnya saya sempat marah. Jadi itu sih. untuk Andi gimana? Saya juga kedepannya bakal terbuka sama orang tua, sama kakak juga. Saya bakal cerita apa yang terjadi di sekolah. Itu nah, baik, terima kasih. Nah selanjutnya ini ada saya menyiapkan jurnaling gitu ya, untuk nanti dapat antar keluarga diisi tentang kesehariannya gitu ya. Nah di sini saya siapinnya cuma satu, saya akan berikan ke kepala keluarga untuk nantinya diisi bersama dan bisa dilihat oleh seluruh keluarga. Ini kepada Pak Herman. Berarti di sini kami menulis perasaan, keseharian Dan sikap sikap. yang udah ditunjukkan untuk keluarga. Oke, baik. Kalau begitu pertemuan kita hari ini, terima kasih kepada Pak Herman, Bu Sarah, Nindi dan juga Andi. Selanjutnya nanti pada pertemuan berikutnya saya akan mengecek nih jurnal yang udah keluarga isi, dan kita akan melihat nih progres yang udah dilaksanakan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.